Oke, selamat siang. Kembali lagi di Sapa Pengusaha Indonesia bersama saya Wagian Nur Rohman dan Saya Aan, asal dari Martapura, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. mantap. Tepatnya di sini di Desa Bincau ya, Pak? Bincau. Bincau. Nah, Pak Aan sebagai pembudidaya ikan air tawar ya, Pak Aan? Ya. Ikan apa saja Pak Aan yang dibudidaya di sini? Nah, di sini ada pembudidaya patin, lele, nila, bawal. Jadi hampir semua komoditi ikan Pak Aan geluti ya? Siap. Ya. Oke. Mungkin boleh cerita-cerita Pak Aan, sebelum terjun di dunia perikanan, Pak Aan itu backgroundnya apa sebelumnya Pak Aan? Sebelumnya kita kerjanya bukan di tambak sih. Terus karena kita mengikuti perkembangan, kayaknya lebih menjanjikan di kolam. Nah, akhirnya kita menggeluti di kolam, lama-lama lumayan hasilnya menjanjikan. Awal kita ngisinya di sini budidaya bawal sama nila saja. Terus karena di sini dilihat pasarannya berkembang, terus nambah kita di budidaya patin, lele. Karena pasarannya lumayan bagus, harga lumayan bagus, jadi kita ikut juga. Terus kenapa bergeser ke patin Pak? Ada apa dengan budidaya ikan bawal Pak? Karena di bawal ini dia lebih formalitas mengutamakan air atau oksigen. Nah, karena di sini kita air sih cukup, cuman ya itu tadi sedikit kesalahan ikannya matian karena kekurangan oksigen. Terus akhirnya kita ikut yang patin lele karena dia tidak terlalu menggunakan oksigen besar. Akhirnya kita ikut dan hasilnya lumayan menjanjikan. Ya, karena Pak Aan ini juga termasuk salah satu pembudidaya ikan air tawar yang sukses juga di wilayah Kabupaten Banjar ini. Mungkin boleh saya tahu luasan lahan Pak Aan ini berapa luas dan jumlah kolamnya berapa nih Pak Aan? Kalau yang kita kelola ini kisaran tadinya cuma sekitar 7.000-an meter kubik, terus berkembang sekitar 1,5 hektar, sekitar 15-16.000 meter kubik, 1,5 hektar totalannya semua sekarang. Selain kolam sendiri, Pak Aan punya kemitraan juga? Ada gabungan. Oh, ada gabungan. Kalau jumlah kolamnya Pak Aan? Jumlah kolamnya kisaran 49 kolam. 49 kolam. Tentunya dari jumlah kolam tersebut pasti ada kesulitan-kesulitan tersendiri ya Pak Aan ya? Siap. Dalam budidaya. Mungkin bisa menceritakan nih Pak Aan, kesulitannya apa, kemudian mensiasatinya bagaimana? Biasanya kalau kita di patin ini karena masanya agak lama, terus biasanya di kendala kita di petani itu kebanyakannya di permodalan pakan. Terus nanti kalau dia cuacanya kurang bagus, biasanya di menyambut musim hujan, biasanya kendalanya di fisik ikan, biasanya patinnya agak lemah. Tapi kebanyakan sih petani di sini lebih kesulitannya di kendala permodalan pakan sih. Kalau pasaran panen, alhamdulillah lumayan bagus sekarang posisinya. Jadi lebih ke permodalan pakan. Itu permodalan pakan Pak Aan selama ini disupport oleh siapa nih Pak Aan bisa sebesar ini? Sementara kita masih digabungkan sama agen Sumber Rezeki. Sumber Rezeki ya? Ya. Lokasi di Bincau sini juga ya? Di Bincau sini juga. Oke, termasuk penjual pakan terbesar di Bincau. Oke. Disupport pakannya itu pakan apa saja Pak Aan di sini dari Sumber Rezeki? Sini lebih banyak kita pakai dari PT Sinta, bisa dari tenggelamnya pilar. Kalau yang apungnya bisa SNA. Terus ada dari PT Samsung, ada dari PT Nehub. Cuman mayoritas 60% lebih itu pakainya dari PT Sinta. Berarti untuk jumlah kolam tadi produksi per bulannya berapa ton Pak Aan? Kita sekarang masih tahap panennya masih 2 bulan sekali sih. Rata-rata di atas 20 ton sampai 40 ton. 20 ton sampai 40 ton per bulan. Per 2 bulan. Per 2 bulan. Itu khusus untuk patin saja. Sekarang karena khusus di patin sudah meninggalkan ikan bawal. Kalau sumber airnya sendiri langsung dari irigasi berarti Pak Aan ya? Langsung. Dengan kolam yang seperti ini kepadatannya berapa Pak?
Sebenarnya kita di sini sih Tebar padat. kepadatan sih kita, cuman karena kita menghitung debit airnya cukup, maka kita berani ngisi melebihi kapasitas per kolam. Kecuali kapasitas debit airnya kurang, maka kita kurang berani juga ngisi padat. Kolam sekecil gini ukuran 7 kali 15-an ini kan biasanya kan targetnya kan di bawah 5 ton. Ya. Kita bisa ngisi sampai 10 ton satu kolam. Ton. Karena air lumayan cukup, jadi kalau ada permasalahan di air biasanya kita cepat kita rolling atau kita cepat kita ganti. Nah, hampir aman gitu. Kalau dia airnya nggak ada rollingannya, kemungkinan kita nggak berani. Kenapa? Patin nih rentan dia kalau kena penyakit datang hujan biasanya air kan rusak. Ya, betul. pH-nya berubah. Kalau sumber bibitnya sendiri ada kendala, Pak? Sementara untuk suplai untuk wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Martapura, bibit alhamdulillah agak banyak sih di petani-petani. Cuman kita masih mengandalkan sama petani. Kita belum bisa mencetak sendiri. Kenapa? Karena itu harus punya tenaga ahli sendiri yang mengelola. Tebar di ukuran berapa itu, Pak? Posisi sekarang kita di atas 1,5 inch sampai 5 inch. Dengan harga variasi. Oh, variasi. Nah, itu dari 1,5 inch sampai dengan nanti panen itu berapa bulan, Pak, masa budidaya di sini? Dengan debit air yang tinggi ya kalau di sini ya. Rata-rata kita kan masih ukuran tanggung sih, sekiloan ke bawah kadang. Itu rata-rata 10 bulan, tapi kalau nyangkut sampai sekiloan rata-rata setahun kita. Jadi untuk pemasarannya sendiri juga masih enak aja ya, lancar, Pak? Alhamdulillah untuk sekarang posisi pasaran bagus, harga masih bagus, terus masih sepadan sesuai dengan harga pakan, masih bisa digalakkan di petani. Selain broker-broker lokal, Pak juga punya usaha untuk mengeluarkan ikannya? Ada kita pengiriman antar provinsi seperti Kaltim, terus Kalteng sama Kalbar. Kalau yang untuk masuk ke resto-resto ada juga, Pak? Ada, kita di sini karena kerjasama sama agen dan agen punya rumah makan, jadi sebagian kita supply, kita bagi buat rumah makan sendiri juga, namanya Kampung Lauk. Ya. Terus sebagian disuplai ke sana ke rumah makan, sebagian dikeluarkan. Jadi melalui pensuplainya melalui agen sendiri. Rumah ikan ya? Rumah ikan, dikelola oleh rumah ikan. Berarti itu juga yang termasuk penyuplai hasil panennya Pak juga. Panen di sini. Selain ke apa namanya? Broker-broker. Selain ke broker-broker ya. Iya. Itu juga berarti kalau untuk membutuhkan mungkin kalangan rumah tangga yang ingin siap saji bisa juga ke rumah ikan ya, Pak? Siap ya, kita nyuplainya biasanya sudah bersih siap masak, terus di sini diproses. Kalau kayak gurami biasanya dibersihkan dulu, habis itu diproses, nanti dibekukan, baru nanti setelah beku nanti baru disuplai ke rumah makan, siap masak. Sehari berapa tuh, Pak, bisa mengeluarkan ikan? Kalau sementara ini masih statusnya sih belum besar sih, masih 100 kiloan per hari. 100 kiloan per hari. Luar biasa, Pak. Cukup banyak. Oke, balik lagi nih ke budidaya, Pak. Suka dukanya selama budidaya di sini sudah berapa tahun nih, Pak? Apa saja suka dukanya, Pak? Kita di sini sudah hampir 15 tahun. Suka dukanya tuh kita kadang di sini tuh kadang harga ikan terus sama harga pakan biasanya kadang kebentur. Nah, kalau harga pasaran ikan itu panennya sesuai aja, biasanya petani nggak terlalu banyak komen sih. Nah, tapi untuk 2 tahun terakhir ini alhamdulillah harga ikan bagus, petani kurang ngomen. Jadi kita juga merasa lah aman gitu. Jadi kalau untuk digalakkan lagi di budidaya ini lumayan menjanjikan. Kalau untuk posisi sekarang, mudah-mudahan harganya dengan sekarang ini bisa bertahan minimal. Syukur-syukur kita bisa naik lagi harganya. Oke, saat ini di harga berapa, Pak? Posisi sekarang masih di angka Rp21.000 per kilogram minimal. Angka tertingginya Rp30.000 per kilogram. Patin tapi. Untuk BEP-nya atau marginnya aja, Pak? Kalau BOP-nya kita di patin, kalau kita hitung itu rata-rata dari angka 17.000 sampai 18.500 per kilo. Marginnya cukup tinggi untuk saat ini, harga yang saat ini ya, Pak.
Jadi masih menjanjikan untuk budidaya ini. Masih bisa diolah Oke, tanpa ada risiko angka kematian, biasanya menjanjikan. Cuman kalau ada tim kesalahan, terus angka kematian terjadi, itu biasanya lumayan, petaninya biasanya kurang kurang menjanjikan. Nah, Pak Aan, selama 15 tahun menggeluti usaha budidaya air tawar, ada tidak peran serta dari dinas terkait di wilayah ini yang mungkin membantu atau mensupport dalam kesuksesan budidaya Pak Aan? Kalau untuk dari dinas pernah masuk, cuman kita belum siap menerima. Kenapa? Kalau kita terbentur sama pemerintah, biasanya terganggu petani. Sebenarnya kalau menurut dinas itu membantu, cuman kadang kita merasa terganggu. Kenapa? Ada siklus yang dibedakan antara teori sama lapangan. Nah, kenapa? Kalau teori mereka itu kan kuat. Kalau teori kan angkanya pasti akurat. Tapi kalau di lapangan nggak akurat. Harus dikawinkan dengan praktek ya Pak. Jadi kita harus iring-iringan. Terus kalau kita mengandalkan dari bantuan-bantuan, ya bukannya apa sih, kalau sifatnya tidak ada masalah kemudian hari, bagus saja sih. Berarti dinas itu masuk dalam bentuk apa Pak? Bantuan penyuluhan atau Biasanya bantuan bibit atau bantuan pakan? Bantuannya sih pertama biasanya dia ketemuan penyuluhan dulu, habis itu nanti dikasih bantuan bibit, nanti keterusannya nanti kalau berkembang dia dikasih bantuan pakan. Nah, tapi kalau yang terakhir itu belum ada sih, mereka tuh memberikan jalan untuk bantuan pemasaran ikan. Oh, jadi hulu hilirnya masih belum terbentuk ya Pak? Masih belum semua ditanganin, masih sebagian-sebagian aja diambil mereka. Ini yang terakhir nih Pak. Harapan Pak Aan untuk budidaya perikanan air tawar di Pincau khususnya kedepannya bagaimana, untuk dari pihak swasta atau pihak pemerintah itu bagaimana Pak Aan? Harapan kami sebagai petani sih untuk di budidaya ini, mudah-mudahan ya harga ikan ini bagus terus untuk pengolahan pakan ya. Kami minta juga, kenapa biasanya petani kan mengandalkan pakan tuh di atas 80%, ya kualitasnya tetap bagus, hasil panen nanti bisa bagus juga. Mudah-mudahan untuk pemerintah bisa ikut mendengar masalah keluhan petani, kenapa dari pemerintah lah petani bisa berdiri, juga dari pabrik lah petani bisa bangkit. Oke, mantap Pak Aan, semoga sukses terus usahanya. Bagaimanapun kendalanya Pak Aan tetap harus sukses gitu kan. Amin, amin. Sekian dulu obrolan saya bersama Pak Aan sebagai pembudidaya ikan air tawar khususnya ikan patin di wilayah Pincau. Sudah sukses dari awalnya 7.000 meter, sekarang 1 hektar lebih ya Pak Aan ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Selamat siang, sampai jumpa bersama Sapa Pengusaha Indonesia. Ekor sampai 8 ekor gitu. 3 ekor sampai 8 ekor. 3 ekor sampai 8 ekor. 3 ekor sekilo, Ben. Lebih ramai itu 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor sekilo.